Kabar-kabarnya pernah ya, tinggalnya bukan di Indonesia, tapi salah satunya adalah Malaysia. Benar ya? Benar sekali Mas. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satunya ini faktor ekonomi Mas ya. Oke. Faktor ekonomi orang tua mungkin melihat ya anak-anaknya tidak bisa baca tulis oleh orang tua saya, maka berpikir kembali untuk balik kampung. Nah, Kemudian anaknya juga termotivasi karena berkat orang tua tersebut, tentunya tidak luput dari doa ya Pak ya. Punya prinsip dan saat ini juga sudah menjadi seorang tenaga pengajar, khususnya di bidang teknologi. Ya Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast ya, STE Mahupter Riau. Hari ini adalah sesi yang sangat luar biasa. Mengapa begitu? Karena kita menghadirkan salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi seharusnya di Kota Pekanbaru. Masih penasaran? Mungkin masih bingung kali ya. Kalau saya sih kayaknya udah familiar kali dengan bapak-bapak ini gitu. Langsung sambut, kita ini ada Bapak Jonedi. Selamat siang Pak Jonedi. Selamat siang Pak Safrizal. Kalau orang ini agak beda. Udah deh, ikutin aja. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat luar biasa. Oke. Boleh kita tulis sedikit ya kalau dengan Mr. John. Ya bukan sih Mr. John, saya dengar panggilannya bukan Pak John sih, Mr. John. Pada umumnya manggil John Pak ya. John. Tapi kalau khusus untuk Pak Safrizal mungkin boleh manggil Mr. John gitu ya. Oke, jadi kalau bicara pakai Mr. John ini kayak agak berbeda gitu. Sensasinya tuh lebih internasional. Barangkali kita boleh dulu dong, boleh kenalan dulu dong. Silakan Pak Saf. Boleh dari Pak John dulu dong. Mr. John aja lah. Kok saya ya? Jadi bingung sih. Oke, kalau nama Pak Safrizal ya, nama Jonedi ya Pak. Jadi panggilan ya di kampus ya, pada umumnya itu panggil Pak John Pak. Kayak orang-orang interview gitu ya, nama Pak siapa sih? Ya sih sebenarnya hari ini kita akan ada titik-titik poin yang harus mungkin kita pertanyakan kepada Mr. John ini. Pertama, saya melihat bahwa perjuangan dari saudara Mr. John, kabar-kabarnya pernah ya, tinggalnya bukan di Indonesia, tapi menempati wilayah di luar Indonesia, salah satunya adalah Malaysia. Benar ya? Benar sekali Mas. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satunya ini faktor ekonomi Mas ya, faktor ekonomi orang tua ya, sehingga memungkinkan ya untuk pindah ke Malaysia ya, untuk mencari yang namanya mencari penghidupan Pak ya di sana. Nah sehingga kalau dilihat flashback kembali nih Pak ya, mungkin jadi sedih saya Pak mengingat itu lagi kan. Jadi ini waktu itu berangkat di tahun 90 Pak. 90. Belum lahir Pak ya. Belum. Di tahun 90 itu saya sudah 8 tahun ya. Mungkin kalau sekolah itu sudah kelas 2 SD. Nah dan saya masih ingat itu waktu berangkat ke Malaysia itu sudah naik kelas 2 Pak. Itu baru 1 minggu. 1 minggu diajak orang tua ke Malaysia ya, ngikuti ya, kalau ditinggal waktu itu kata orang tua saya tidak mau tinggal. Nah, jadi berangkat ke Malaysia. Akhirnya Bapak dibawa ya. Jadi pas sampai di sana ternyata tidak mendapatkan pendidikan formal Pak. Ya. Berapa tahun di Malaysia itu? Itu ya bisa dikatakan full ya, itu selama 5 tahun. 5 tahun. Tidak sekolah sama sekali. Tidak sekolah. Jadi sampai umur 12 tahun itu saya buta huruf. Nah, jadi kalau dulu di kelas 2 SD itu ada yang belum bisa baca Pak. Nah, termasuklah gitu ya. Sehingga tidak bisa baca. Nah, mungkin melihat ya anak-anaknya tidak bisa baca tulis oleh orang tua saya, maka berpikir kembali untuk balik kampung. Nah, waktu itu saya menolak Pak, diajak pulang kampung gitu kan. Nah, karena di sana sudah enak lah gitu ya. Ekonomi sudah dibandingkan di kampung, jadi dibawa lagi pulang kampung. Ya mau tidak mau ya, orang tua ngajak ya pulang lagi lah gitu. Nah, jadi tujuannya balik ke Indonesia yaitu ya untuk pendidikan gitu Pak. Jadi saya salut deh dengan orang tuanya Pak John dia.
Ibaratnya dia punya prinsip nih, kalau sebagai orang tua mungkin memikirkan anaknya. Ya, memikirkan anak yang tadi yang tidak bisa baca tulis, ya mau jadi apa anak saya kan itu. Salut deh. Benar salut deh kalau sama orang tua seperti itu ya. Maksudnya memikirkan anaknya gitu. Walaupun kan usia bapak udah 12 tahun belum bisa baca tulis ya. Betul Pak. Kalau sekarang kan mungkin kita udah terlalu banyak dunia pendidikan dari PAUD, TK dan sebagainya kan, jadi kalau udah masuk SD kayaknya sudah jarang yang buta huruf ya Pak ya. Oke. Jadi ceritanya seperti itu ya, berarti benar yang saya temukan bahwa sosok Johnny D ini adalah orang yang orang tuanya memang menjamin atau menginginkan anaknya itu berpendidikan. Sampai hari ini, Masya Allah. Kabar-kabarnya ada Bapak seorang tenaga pengajar nggak sih? Benar nggak sih Pak? Benar Pak. Tenaga pengajar, katanya di salah satu perguruan tinggi juga nih. Dan lembaga pendidikan non formal. Dan berita terbarunya adalah sosok Johnny D ini adalah baru fresh graduate dari program pasca sarjana. Ngeri. Bagaimana ini kok bisa prosesnya seperti ini ya Pak ya? Ya kalau diceritakan mungkin panjang Pak ya. Mungkin tidak akan selesai dalam beberapa menit gitu ya. Mungkin saya singkat saja. Ya mungkin dengan motivasi Pak, motivasi tinggi yang awalnya itu buta huruf ya, huruf. Nah sehingga berpikir bagaimana caranya untuk sekolah yang setinggi-tingginya ya. Jadi di sini ya mungkin satu doa saya Pak. Ketika saya masuk SMP, berdoa bagaimana bisa melanjut kuliah ke SLTA. Nah, setelah berhasil masuk SLTA, berdoa lagi Pak. Jadi berdoa itu bertahap Pak ya, tidak langsung mengimpikan yang tinggi gitu. Nah, itu salah satunya Pak. Jadi alhamdulillah ya sekarang sudah di pasca sarjana Pak ya, sudah selesai. Insyaallah lama. Katanya baru wisuda deh kemarin kan. Iya, itulah sosok jadi ini mengapa jadi inspiratif sebenarnya bagi kita ya. Ada prinsip dari orang tua yang menginginkan bahwa anaknya itu harus berpendidikan. Kemudian anaknya juga termotivasi karena berkat orang tua tersebut. Tentunya tidak luput dari doa ya Pak ya. Punya prinsip dan saat ini juga sudah menjadi seorang tenaga pengajar khususnya di bidang teknologi. Ya Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, saat ini mungkin kita akan melihat ya Pak ya, banyak fenomena yang mungkin terjadi khususnya di Indonesia. Hari ini mungkin kita sebut saja untuk tingkat pendidikan misalnya SLTA atau SMA ya Pak ya. Untuk pelajaran kayak teknologi komputer itu mungkin sudah tidak ada lagi ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat Pak ya mungkin ada kurikulum K13 dulu ya. Iya. Kurikulum K13. Memang di sana itu waktu di kurikulum tersebut itu di setiap sekolah mungkin khususnya SLTA itu diberikan mata kuliah untuk teknologi Pak, itu komputer. Nah, namun beberapa tahun berjalan kurikulum tersebut ditiadakan gitu kan. Nah, sehingga kita bisa melihat ya siswa yang memang tamat dari sekolah yang pernah belajar komputer ya di selanjutnya untuk di perkuliahan nantinya mungkin dia akan lebih mudah gitu kan. Tapi dengannya tidak adanya mata kuliah komputer yang diberikan waktu di sekolah, kita bisa melihat ya. Sehingga kalau kita lihat di sini mahasiswa ini bisa dikatakan gaptek gitu Pak. Oke, berarti ini terjadi Pak. Dan ini Bapak rasakan hari ini. Ya sebagai tenaga pengajar untuk di bidang komputer ini sangat merasakan sekali Pak. Misalnya ada ketimpangan lah gitu kan. Berarti dapat dikatakan bahwa sebenarnya pendidikan untuk teknologi komputer itu masih penting kan? Kalau dikatakan penting Pak. Ya, kenapa dikatakan penting? Ya karena sekarang ini tanpa teknologi kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Walaupun ada gadget sebenarnya kan Pak. Kan komputernya kita bicara komputer kan pasti bicara ini tentang ada komputer, ada CPU dan sebagainya. Sementara kan sekarang ada gadget, pakai gadget semua bisa deh kayaknya. Jadi masih perlu nggak sih sebenarnya menurut Bapak ini? Komputer ini Pak tidak bisa ditinggalkan Pak ya. Walaupun kita sekarang ini teknologi sudah gitu canggih ya, dengan adanya gadget, tapi kenyataannya di setiap office atau di setiap perkantoran pasti ada menggunakan komputer gitu. Jadi komputer ini dasar dari teknologi tadi. Ya kan? Kalau sekarang ini kan sudah bisa dikatakan kata orang sudah digantikan dengan gadget gitu ya. Jadi tidak 100% Pak dari gadget ya kan, karena dasarnya itu adalah dari komputer. Bagaimana kalau kita bekerja tidak ada komputer gitu? Bisa juga ya Pak ya. Walaupun gadget titik kayaknya perlu layar lebar deh. Iya, jadi yang penting ya Pak ya. Nah, saat ini kan sudah menjadi seorang tenaga pengajar. Saya sebenarnya penasaran sih Pak. Apa yang menyebabkan mungkin kendala terbesar sebagai seorang tenaga pengajar ketika
kan kalau pengajar ini banyak nih, mungkin siswanya, mahasiswanya berada atau berasal dari luar daerah misalnya seperti itu Pak. Apa kendala terbesar sebagai tenaga pengajar untuk melihat di meleknya teknologi untuk komputer ini? Ya, kalau kita lihat dari kendala Pak ya, Iya. ya sebenarnya kita tidak bisa mengatakan kendala Pak. Okay. Ya, kenapa tidak bisa mengatakan kendala? Ya semua kendala itu bisa kita atasi dengan cara dan teknik yang kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari kendalanya sedang waktu belajar, itu tadi Pak. Ada mahasiswa kita ini kan beda-beda, ada yang dari daerah, ada yang dari kota sendiri ya. Dimana kalau kita kuliah di perkotaan ini ya itu teknologi mungkin tidak asing lagi ya, apalagi komputer. Nah, yang menjadi kendala itu ya memang yang datang dari daerah. Ya, kalau dari daerah, jangankan main komputer Pak, ya, untuk memegang mouse saja itu masih ragu Pak. Nah, disinilah kendala yang kita rasakan waktu pelaksanaan pembelajaran gitu. Kayaknya itu terjadi pada saya nih Pak. Ya karena kan kalau megang mouse itu kayak aduh gemetar deh. Sesuatu yang baru kayak Pak ya, kalau saya zaman dulu, karena kan memang komputer untuk belajar itu belum ada ya Pak ya. Saya itu kayak tahun berapa kayak, walaupun tahun 2000 kalau di desa itu kan susah. Iya. Kalau komputer kita dijelasin ini komputer loh, komputer itu bentuknya seperti ini, tapi kita tidak melihat secara langsung ini komputer itu barangnya gitu Pak. Jadi mungkin saat ini kalau itu masih terjadi, berarti kan menjadi PR besar bagi kita mungkin untuk mendidik kita tuh orang-orang Indonesia juga harus peka ya Pak terhadap komputer terus untuk teknologi gitu ya. Baik. Jadi ketika melihat seperti itu kan ada mungkin yang dari desa akan berbeda perlakuannya sebenarnya dengan yang masyarakat kota yang udah familiar dengan ini namanya teknologi komputer. Nah, apa strategi yang bisa Bapak berikan untuk mereka nih? Untuk strategi untuk pembelajaran bagi yang mahasiswa kita yang datang dari daerah Pak. Nah kebetulan kita kan di kampus kita ini ya, kampus STMA Putra ini kan kita memberikan fasilitas yang sebaik mungkin ya, di mana fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa kita. Kita ada lab ya, salah satunya kampus Pak. Ya, kampus ekonomi yang mempunyai itu mata kuliah komputer gitu. Gitu Pak. Jadi di sini memang kita coba untuk memaksimalkan ya yang namanya kita ajar itu mereka yang tidak tahu Pak. Jadi kalau memang yang belum tahu ini yang betul-betul kita ajar Pak. Sehingga tamat dari kampus kita ini dia bisa maksimal ya tentang teknologi ini gitu. Nah, keren sih Pak. Ada kampus jurusannya adalah ekonomi ya. Tapi berbasis komputer. Sekarang itu lagi ngetren loh Pak. Jadi di ekonomi itu bisa kan ada akuntansi, ada manajemen dan sebagainya. Ketika dibarengkan dengan namanya teknologi komputer, itu menjadi kurikulum internasional. Jadi sangat luar biasa, itu ada perpaduan antara ilmu akuntansinya dengan komputer. Dan itu saat ini sepertinya udah sangat dibutuhin. Jadi mungkin jadi tantangan besar nih sebagai tenaga pengajar nggak sih? Iya Pak. Betul sekali Pak. Jadi kita memang di sini kita ya di samping sekolah tinggi ekonomi, tadi kita memberikan di bidang ilmu komputer. Jadi mata kuliahnya itu ya sekitar lebih kurang 10% Pak. Kita memberikan mata kuliah untuk teknologinya gitu. Berarti itulah yang menandakan bahwa nilai plus kampus Bapak mengajar gitu ya Pak ya? Ya betul sekali Pak. Kira-kira kan saat ini kan mungkin kita udah mengenal komputer itu penting. Bagi Bapak seorang tenaga pengajar, apa yang bisa diberikan? Ya salah satunya apa yang kita bisa berikan ya ini ya yang pertama sekali ilmu Pak ya, ilmu baik itu skillnya Pak ya, yang perlu kita tingkatkan baik itu di skill software dan hardware-nya atau soft skill dan hard skill-nya itu yang kita berikan kepada mahasiswa kita gitu. Berarti memang berawal dari instruktur sendiri yang memang harus memiliki kemampuan di bidang itu, mungkin sesuai dengan bidang mata kuliahnya, dan jangan pelit ya Pak. Dan jangan pelit untuk berbagi kepada mahasiswa ya, karena ilmu itu mungkin ya terus mengalir seperti itu ya. Baiklah Mr. John, kira-kira kalau saya tanya nih, kalau Mr. John kan udah banyak pengalamannya, kemudian di bidang komputer juga bisa, kemudian bahkan jurusannya juga orang manajemen loh. Orang manajemen tapi ahlinya di bidang komputer gitu. Ada nggak ini saran-saran bisa diberikan kepada kita? Ya saran-saran mungkin di sini kalau kita memilih suatu jurusan Pak ya, jurusan mungkin kita tidak fokus ke jurusan kita tersebut ya, mungkin kita bisa ya mengambil atau mempelajari jurusan ya atau yang lainnya ya, supaya kita tidak terfokus ke salah satu skill saja. Karena sekarang ini
ya kita harus multi talent Pak, ya multi talent ya, sehingga ya kita bisa ya untuk peluang kerja itu di dunia industri itu lebih besar gitu. Jadi tidak terfokus ya. Untuk bisa tembus ke dunia kerja itu yang pertama kita ya ilmu dan juga attitude kita harus bagus. Benar. Ya. Harus jujur gitu Pak ya. Jadi semua itu harus kita miliki Pak. Baru kita bisa untuk masuk kerja itu mungkin lebih besar peluangnya gitu. Berarti kan kita punya keahlian di bidang atau satu bidang tertentu, tapi jangan lupa untuk dengan tidak menyampingkan namanya pemanfaatan dari teknologi. Betul. Karena dengan teknologi mungkin sudah semua orang bisa menguasai. Dengan teknologi Anda akan hebat. Khususnya sekarang di dunia yang modern, saya rasa kalau teknologi sampai orang yang tidak mengerti atau tidak paham tuh sangat luar biasa ruginya ya Pak ya. Ini itu jadi tantangan bagi Bapak seorang tenaga instruktur khususnya di bidang komputer. Baik, Mr. John, untuk hari mungkin sepertinya sudah cukup kita bincang-bincang, dan itu menjadi motivator sebenarnya untuk kita dan juga bagi saya sendiri sebenarnya. Dari Pak John, seorang pekerja keras, kemudian orang tua yang memang support untuk dunia pendidikan, itu saya sangat mengapresiasi sekali Pak. Karena sekarang ini banyak ya, tidak hanya mungkin kalau di kota kita perbandingan orang banyak di kota itu kuliahnya tinggi, pendidikan oke, tapi yang di desa itu bagaimana? Itu sangat miris sebenarnya perlakuan, ada ketimpangan antara kota dan desa. Tapi dengan hadirnya teknologi, jadi Bapak tadi menerangkan seperti itu, sebenarnya jadi motivasi bagi kita untuk terus paham dan juga melek ya terhadap ilmu pendidikan dan juga teknologi. Baiklah Sobat Kampus, di ruang podcast STM Mahaputra Riau, hari ini kita sudah mendengarkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga di lain sesi kita akan bertemu kembali dan bersama kembali. Akhir kata saya Sabdia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Edi. Sama-sama Pak Sabri. Oke, luar biasa.